Ini udah kelihatan. Oke, sudah terlihat. Selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sebelumnya minta maaf untuk keterlambatan untuk tugas akhir karena ada kendala dengan tim dan ada pergantian eh, topik. Pertama, perkenalkan nama saya Andre Polisar dari tim Hidden Nebula yang akan mempresentasikan aplikasi Helpdesk. Di tim kita ada dua orang, saya sendiri, Andre Polisar, dan juga ada Taufik Ferdiansyah. Untuk tools yang digunakan pada aplikasi ini, ada beberapa yang di listing di presentasi ini. Ada GitHub, ada Postgres, ada juga Docker dan Navigate. Dan untuk side backend dipakai eh, ada Spring Boot, dan memakai eh, IntelliJ. Dan untuk front end-nya, saya memakai VS Code, Flutter, Dart. Bahasa Dart. Eh, ada kasus satu di mana pelayanan menggunakan telepon. Dalam proses penyelesaian, user harus menunggu antrian dan agent hanya dapat menyelesaikan satu kasus dalam satu waktu, yang mana dapat menyebabkan kekurangan kepuasan pelanggan. Serta dengan terbatasnya kinerja dari agent, menjadikan kebutuhan human resource meningkat dan cost efektif menurun. Ada juga kasus kedua, yaitu pelayanan menggunakan email. Email kurang interaktif dan tidak terdokumentasikan dikarenakan tumpang tindihnya email dengan email lain. Selain dari keperluan helpdesk, dapat menyebabkan kesalahan penyampaian, penyelesaian masalah dari agent, atau salah penafsiran dari user, sehingga penyelesaian kasus menjadi lebih lama dari seharusnya. Dan solusi yang diberikan dari aplikasi ini ada beberapa poin yang saya tulis. Ada response real time dengan hadirnya layanan pelanggan yang cepat dan efisien. Pelanggan mendapatkan jawaban dalam hitungan detik, meningkatkan kepuasan. Dan juga aplikasi ini user friendly, antarmuka yang mudah digunakan, dapat membantu baik user ataupun agent untuk memahami kasus dan penyelesaian yang disampaikan dari pihak lawan bicara. Ada juga seamless interaktif, membantu memudahkan agent untuk berganti ke agent yang lain ketika terjadi kendala baik dari human resource maupun dari kendali penyelesaian. Ada beberapa fitur dari proyek ini, ada specific role di dalam aplikasi ini, ada beberapa role yaitu user, agent, sama master. Dan juga uh, fitur real chat time, real time chat. Ada juga history inquiry, itu di mana eh, ada history dari eh, laporan dari user. Ada juga adjust dan retain standard reply. Itu maksud dari eh, saya menulis itu. Ada eh, para agent dan yang master yang akan menggunakan aplikasi itu bisa membuat sebuah template teks di mana mereka tidak perlu mengetik terlalu panjang. Misalnya template, misalnya selamat siang dengan bisa dibantu seperti itu. Jadi itu bisa eh, disimpan dan digunakan. Ini ada use case diagram dari saya. Ada Di sini saya menampilkan ada beberapa user yang akan menggunakan aplikasi ini. Ada user yang tidak mempunyai akun, ada user yang mempunyai akun, ada juga agent, dan ada juga master yang dimana dia bisa melakukan semuanya. Sekiranya dari presentasi ya dari ya presentasinya selesai, sekarang saya akan pindah ke demo aplikasinya.
Untuk aplikasinya saya menggunakan Android ya, mobile. Ya, jadi di sini merupakan tampilan utamanya. Sebentar, saya sambil membuka yang satu lagi. Ya, ini tampilan awalnya dari home. Jadi untuk ini tampilan pertama untuk antara user atau orang yang belum mempunyai akun. Jadi di sini ada tombol untuk memulai percakapan, ada list dari percakapan yang telah dibuat user, dan juga ada tombol login. Untuk jika user belum login, mereka tidak bisa menggunakan akses melihat list history laporan mereka. Untuk user yang belum mempunyai akun, mereka bisa langsung memulai chat, memasukkan nama mereka, misalnya nama saya, dan juga masalah masalah saya ini. Ketika di create, dia langsung masuk ke halaman chat dan di mana nanti untuk agent, sembari langsung fitur registernya ada sign in dan sign up. Untuk agent sendiri, saya login dulu. Ya, untuk halaman dari agent itu agak beda, di mana mereka tidak bisa memulai chatnya sendiri. Di sini ada untuk agent, ada tombol logout, ada tombol untuk melihat percakapan, dan juga ada tombol untuk melihat setting dari template percakapan mereka. Namun saya akan melihat dulu yang ini, yang dibuat laporan. Ini sudah masuk ya, yang masalah saya ini. Langsung saja ketika di chat, jadi maaf ini seharusnya udah jadi. Nanti saya coba dulu untuk register ya. Saya sambungkan ke register dulu. Sign in tadi sudah. Untuk username itu sebenarnya agak bebas. Yang penting masih termasuk karakter bebas. Untuk email harus mempunyai format email. Dan juga untuk passwordnya itu eh, ada kriterianya sendiri. Jadi kalau misalnya harus ada huruf kecil, huruf besar, dan minimum 8 karakter. Kira-kira seperti itu. Besar, jauh. Ketika sudah semua sudah terpenuhi, di sini email tetap harus mempunyai format email. Sudah diblocking dari front end-nya. Ketika register, langsung bisa oke dan bisa langsung sign in karena sudah ada dialognya di bebas user panjang langsung satu. Login sukses. Saya coba mulai. Jadi ketika user sudah terdaftar, username mereka sudah langsung ditampilkan di bagian sini. Salah, salah. Nah, untuk list room-nya jadi langsung terupdate di sini. Bisa kita langsung reply. Ada apa?
Dan di sini juga dari user bisa langsung menerima teksnya. Di sini juga untuk template teksnya saya menggunakan eh, mendeteksi di mana ketika agent menginput slash itu dia langsung menampilkan list list dari template-nya kira-kira seperti ini. Jadi dia langsung bisa send tanpa mengetik lagi yang panjang. Dan user itu bisa back dan dia juga bisa melihat uh, list message dari apa yang dia laporkan. Dia masih bisa lanjut komplain misalnya. Sini langsung terupdate lanjut komplain. Dan untuk sekarang saya mau demo untuk masternya. Masternya saya sendiri lupa. Ya. Oh, saya lupa. Untuk master sendiri dia bisa mengakses semua fitur yang ada di aplikasi ini. Jadi dia bisa memulai chat, bisa juga melihat history chat yang dia buat, lihat history yang diterima, dan juga settingnya sama seperti agent untuk membuat sebuah template, template text. Jadi keyword standar. Untuk message misalnya, selamat siang, ada yang bisa dibantu. Kira-kira seperti itu. Dan di sini masih terlihat masih ada 5 teks. Ketika dibuat, dia langsung ada. Untuk master, dia bisa mengatur user mana saja dengan role mereka. Jadi, bisa saja yang tadi role yang baru terdaftar, kita utuskan menjadi master misalnya. Dan di sini, bebas user langsung jadi master. Jadi, ketika kita login bebas user, dia langsung menjadi master dan melihat semua menu tersebut. Kira-kira untuk presentasi aplikasinya, demo aplikasinya sudah sampai di situ saja. Terima kasih. Oke, ini buat aplikasi mobilnya pakai apa ya? Untuk aplikasi mobilnya memakai VS Code, Pak. Oke, bahasanya bahasa apa ya? Bahasa Flutter pakai Dart. Oke, untuk backend-nya? Untuk backend memakai Java Spring Boot. Oke, boleh dilihatin script backend-nya? Di bagian mana yang mau dilihat, Pak? Oke, tadi untuk tektokannya di mana ya biasanya ya? Untuk service Eh, yang mana ya? kita gimana, Pak? Tektokan maksudnya untuk biar masukin tadi ya, masukin data-datanya tuh kemana istilahnya? Eh, Pakai data service yang apaan? yang mana bisa bisa spesifik nggak, Pak? Data yang mana?
Data Ya? chatting atau data user atau data Coba liatin web service API-nya coba. Eh, web service, web service, web service. Saya kurang mengerti istilah Pak. Saya hanya bisa membuat web service konfliknya API-nya, kah? API-nya, API, Oh, API. oh, bentar. Controller. Mulai dari ini registernya untuk generate tokennya. Untuk langsung register dapat token, dimasukin pas masuk itu nge-getting ini, me ambil ambil usernya dari tokennya. Oke. Oke, ini berarti kalau room itu berarti bisa bikin room ya istilahnya ya. Iya, iya bikin room. Logiknya gimana tuh ya bikin roomnya ya? Untuk bikin roomnya logiknya bentar. Itu saya memakai WebSocket. Jadi dia ketika dia mau start, start di mana ya? Ya, ketika dia start itu dia mengirimkan DTO ini, ID user, eh, nama user dan konten. Konten itu di mana yang catatan komplain dia yang di sini inquiry problem. Nah, itu dikirimkan itu langsung create. Kalau misalnya usernya nol, di mana user yang belum ada account itu nanti dibikinkan random UUID hanya untuk pembuatan uh, keperluan pembuatan chatroomnya untuk disortir dan langsung di save ke database dan langsung ke generate. Oke. Ini buatnya sendirian atau gimana, Mas? Iya, saya sendiri. Oke. Berarti udah kenal Flutter juga berarti ya? Eh, saya hanya s- lagi belajar Flutter untungnya dan karena saya selagi lagi belajar Flutter jadi saya sekalian implementasikan di sini. Oke sih, Itu dari aja teman. saya sih cukup sih ya, udah cukup bagus istilahnya. Harusnya sudah mengerti ya cara pembuatan web service-nya, sama tadi ya juga ada tambahan untuk Flutter-nya tadi ya. Iya. Oke sih Mas, nanti boleh di email aja PPT sama source-nya. Mhm. Nanti biar kita bisa nilai juga ya untuk source kit-nya. Tapi kalau dari presentasinya sih harusnya udah bagus ya, udah oke. Itu aja sih mungkin. Ada cukup kira-kira seperti itu. Untuk source-nya source yang backend saja atau dengan Yang front back end end-nya? aja istilahnya ya. Backend aja. Oke. Oke. Dan untuk dikirimnya di email ya, di email yang mana ya? Atau di mana? Boleh di email. Oh, untuk emailnya di mana ya, Pak? Nanti ke atau nggak tanya Mbak Iva aja deh nanti ya. Oh iya, bisa, bisa. Berarti source code sama PPT-nya aja, Pak. Iya, sama PPT-nya Oke. Mas ya. Iya. Oke. Oke, itu aja sih dari saya. Thank you banget Mas. Iya, Nanti akan langsung makasih. dinilai ya. Iya. Oke, itu ada Mas Paul nih. Sebentar, ada Mas Paul kalau Oh mau iya. tanya-tanya Mas Paul. Mas Paul gimana? Ada pertanyaan? Iya, sorry Andre, saya Iya. eh mati lampu. Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Udah dikasih tahu Pak Dewa. Soalnya Yang mana? tadi saya nggak bisa jam 4 tadi ya belum selesai itu perbaikan tiang soalnya sama Oh. tim mobil PLN-nya. Makanya saya nggak bisa join. Habis Hmm. baterainya semua, baterai handphone baterai ini habis semua. Mhm. Ini Oke bisa sih, kamu tadi udah cukup demoin bagus sih. sedikit gak? Demo Bisa lagi kamu aja, demoin. Demoin coba sedikit lagi deh. demoin. Demo lagi. Oh, oke. Demo sebentar aja. Nggak Eh, usah dipakai presentasi. Saya cuma pengen lihat ininya Demonya aja tadi deh. lumayan panjang juga, ya. Ada beberapa user, ada bisa user yang tanpa akun. Ini
tampilan user tanpa akun, ada juga user dengan role user, ada juga user agent, ada user master. Ini yang ini itu tampilan untuk user master di mana dia bisa mengakses semua fitur. Ini satu Un- APK ya? iya, satu APK, Pak. Oh, Jadi jadi kita ada privilege-nya. iya Role by role aja. itu kamu setting di berdasarkan dari yang saya jelaskan di kelas. Eh, Menunya terhadap mobile atau masih di hardcode menunya? Menunya masih di hardcode by dari Oke. front end. Nah, itu kan yang di kelas sudah saya jelaskan, itu kamu bisa gunakan airbag gitu nanti di kelas. Kalau kamu misalnya ini tambahin aja flag mobile sama flag web. Ini masih Hmm. masih bermasalah listriknya. Ih, ngeri amat ini PLN ini. Yaudah, yaudah lanjut aja. Sampai mana? Ini tampilan Belum selesai ini, belum beres. untuk user dia bisa register, bisa juga ketika dia setelah register dia baru bisa login. Ini yang user barusan tadi dibuat. Eh, ya. Oh iya, dia sudah jadi master. Eh, saya ganti jadi user dulu. Ini aplikasi tentang apa ya kalau boleh tahu? Untuk help desk, Pak. Jadi chat chatting chat support gitu. Jadi user bisa menuliskan masalah mereka Udah dan terus? dari agent itu bisa reply, bisa membantu. Nah, ini di broadcast ke semua agent. eh Kalau belum belum ada yang oh iya iya semua semua agent. Jadi ini list yang sudah pernah dibuat saya tes juga sebelumnya. Jadi semua Nah, agent bisa eh, membantu di satu masalah itu. oh, berarti nggak ada kayak semacam apa namanya ngambil task ya. Iya, tidak khusus untuk satu agent saja. Karena untuk masalah yang terpikirkan mungkin ketika misalnya satu agent itu sedang menangani masalah itu dan tiba-tiba sibuk misalnya dan jadi agent lain bisa membantu pada masalah room itu yang sama. Ini ada beberapa yang kayak gini bikin. Jadi waktu saya kan karena saya ikut sampai ending, jadi saya bisa nge-guide. Nah, kalau misalnya kayak gitu lebih bagus kamu pakai sistem assignment pertama, biar nggak ada orang udah ngebales di orang lagi ngambil, dua agent ngambil data yang sama. Nah, dua-duanya ngechat yang sama. Nah, itu kan bikin risih nanti customernya. Ini apa maksudnya ya kan? Pertama itu. Jadi waktu sekali dia misalnya udah komplain, ngeposting komplainnya, di situ langsung dimasukin ke bucketnya. Nah, itu lebih tertata. Biasanya seperti itu. Kalau maupun sistemnya sistem apa capture, Hmm. artinya si agentnya nanti ngambil siapa yang ngambil duluan kayak Gojek gitu. Nah, di Iya, broadcast. iya, iya. Mm-mm. Nah, nanti siapa yang ngambil ditawarin ke dia, dia ngambil apa enggak? Ambil. Kayak gitu modelnya. Yang seperti itu yang umum. Nah, tapi kalau misalnya kamu cuman posting jadi record, terus orang ngambil ngeroyokin bareng, itu pada dasarnya di implementasi itu nggak bisa. Karena kenapa? Mm. Biasanya keterbatasan resource. Nggak ada berlebihan resource-nya untuk yang namanya helpdesk. Jadi lebih bagus pakai assignment bucket. Jadi saat dia udah komplain, langsung ditunjuk siapa nih. Misalnya dia customer dari cabang Bandung. Nah, Mm-mm, otomatis mm-mm. nanti diserahkan ke agent Bandung gitu. Nggak mungkin dong kalau orang Bandung dikirimnya yang ngambil agent Kalimantan. Ya dia Mm-mm, aja iya nggak tahu sih. situasinya si Bandung tuh kayak gimana gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu masukannya kalau buat sistem yang seperti ini. Ya udah ini aja ininya kamu yang kamu buat. Iya. Terus dari sisi webnya
Untuk web saya tidak buat, hanya di mobile saja. Oh, mobile aja. Iya, Oke. Si Topik nggak ada ini ya. Iya, katanya kemarin saya di approve sama Pak Dewa karena kamu gituin si Topik ya. iya. Awalnya dari topik kan mengambil topik HRD, dan pas pas dia nanya mau ganti nggak, soalnya saya juga sendiri kurang ngerti dari dia penjelasannya HRD, Oke, jadi saya ya udah. ngambil yang bisa saya mengerti. Ya udah dari sisi apa namanya antusiasnya kamu kayaknya orangnya responsibility-nya bagus dan kamu juga punya apa sih namanya ya motivasi yang kuat untuk bisa gitu ya. Mungkin ya saya karena di terakhir di UI saya nggak bisa ikutin apa nggak bisa join dan di TA mungkin kamu yang di back end-nya aja kamu coba lagi ulang di ininya. Tapi ini pakai Spring Boot kan back end-nya. Iya, backendnya pakai Spring Boot Ya udah, artinya kamu udah bisa lah. Maksudnya untuk handling itu hanya dari sisi UI-nya kamu pilih sebagai mau mobile aja. mobile. Iya, Oke deh, dari saya itu aja sih. Pak Dewa ada nambahin lagi nggak? Dari saya sih cukup. Oh, ya udah. Oke deh, paling itu aja. Sorry ya, Uh, saya banyak iya, iya Pak. kendala saya soalnya Nggak apa-apa. kendalanya banyak. Oke, thank you ya. Oke ya, Iya, ya, terima kasih itu ya. banyak. Kasih ininya kerja kerasnya selama training dan saya salut gitu. Biasanya orang kabur pas TA. Nah, ini kamu minta injury time. Nah, itu kita Iya. hormatin gitu. Maksudnya permintaan peserta biasanya dia kabur. Nanya minta source code ini. Itu yang sering terjadi. Nah, itu kan masalah mentalnya kan. Artinya mereka juga mentalnya cuma apa sih namanya? eh, say yes aja gitu ya kan. Artinya cuman euforia aja. Tapi kalau kamu konsistensi sama responsibility kamu patut dihargai. Mudah-mudahan deh nanti waktu dikalkulasi saya nggak tahu ya. Dikalkulasi kan itu pakai sistem mungkin kamu nominasinya yang terbaik itu kamu dapat. Soalnya itu semuanya kalkulasinya by sistem. Kalau Oh, penghargaan mungkin saya kasih appreciate ke kamu ya. oke. Siap. Oke ya, Andre ya. Good Iya luck Pak. ya. Nanti Iya Pak. nextnya mudah-mudahan jadi beneran jadi backend ya, developer Iya. ya. Biar kita Amin Pak. ketemu lagi ada apa namanya? Ada obrolan lah Mm-mm. masalah Iya, teknikal yang di teknologi yang akan datang ya. Ya Pak iya Dewa, Pak. Yup, tutup oke, kalau thank you ya Iya. Mas ya. Ya, terima kasih. ya Andre Iya, ya. iya Pak. Oh, ini di lift aja Pak. Oke ya ya. Ya, ya good luck ya. Iya, iya. Jadi Terima tutup. kasih. Thank you, thank you.